Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya, teman-teman. Sekarang hari Jumat, teman-teman. Weekday nih, tapi saya cuti. Ini tanggal 25 April. Jadi kalau di Bali itu kan apa ya, banyak agenda-agenda kegiatan agama gitu kan, hari rayanya banyak gitu. Jadi beberapa instansi satuan kerja itu mengikuti aturan dari pemerintahan daerah. Tapi ada yang enggak, teman-teman. Ada instansi vertikal yang enggak ngikutin kebijakan pemerintah daerah mengenai libur hari raya besar agama Hindu gitu. Jadi minggu ini adalah minggu perayaan hari raya Galungan dan Kuningan bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Tepatnya di tanggal 22, 23, 24. Jadi 3 hari, teman-teman. Selasa, Rabu, Kamis. 22, 23, 24 April ya, 2025. Selasa, Rabu, Kamis. Sebenarnya puncak Galungan itu hari Rabu, tapi kan di sini ada namanya persiapan dan pranya setelahnya gitu ya. Jadi ada, walaupun dia hari puncak perayaannya hari Rabu, tapi tetap ada dibuat persiapannya libur hari Selasa dan setelahnya hari Kamis. Jadi sebelumnya libur, setelahnya libur juga. Jadi 3 hari. Nah, berhubung ada kejepitnya 25 tuh, kebetulan atasan dan pimpinan kasih izin, ya udahlah saya ambil 25-nya sekaligus ya. Charging lah teman-teman, jalan-jalan mumpung dikasih apa, masih ada diberi kesehatan ya, masih diberi semangat. Kita touring-touring dulu. Karena teman-teman, satu sisi tantangan kenapa saya agak-agak males itu ya, touring di hari Sabtu, karena anak sama istri kan free di situ, teman-teman. Jadi saya tuh nggak enak kalau saya touring mereka di rumah gitu. Walaupun beberapa kali ya saya touring Sabtu Minggu, hari Sabtu gitu ya, tapi ya kalau bisa jangan gitu. Saya ngerasa sayang sih kalau nggak ngabisin waktu sama anak gitu kan. Ya udah, hari ini kita ada di jalan penghubung apa ya, bypass Ida Bagus Mantra, dari rumah saya menuju ke Gianyar, tapi via Sabe, desa Sabe ya. Jam 6.42 teman-teman. Nah itu tadi, kemarin malam saya udah tekad bulat kan, wah pokoknya jam 5 harus berangkat. Jadi nyampe di tujuan itu subuh, jam-jam 6-an lah gitu. Jadi masih seger banget dan gak ada orang, dan kita itu betul-betul bisa menikmati pemandangan yang luar biasa ya, yang keren. Tapi ya begitu bangun ya saya nggak enak kan ngeliat istri nyiapin sarapan saya, nyiapin sarapan anak-anak, bekal anak-anak, terus nyiapin persiapan sekolah, nyiapin dan lain-lain lah banyak. Akhirnya saya jadi mundur berangkatnya. Jadi ngeliatin istri mondar-mandir, udah saya mondar-mandir juga, beresin mobil, dibersihin, terus mindahin barang-barang yang mau dibawa ke sekolah, mau dibawa ke kantor tuh taruh di bagasi, semuanya lah dipersiapkan. Termasuk mindahin helm juga gitu-gitu kan, soalnya kan kantor anak sama sekolah anak sama istri kan, kantor istri kan deket-deketan. Jadi kalau mau ngantar ke sekolah gitu pakai motor, teman-teman, dan motor itu standby di sana gitu. Ya gitu-gitulah teman-teman. Jadi kadang rasa nggak enak itu bermula dari adanya tanggung jawab, teman-teman. Bukan hanya sekedar nggak enak doang, tapi kan banyak kan nggak enak tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Tapi ya itulah tanggung jawab sebagai seorang ayah, seorang suami gitu kan. Nggak sederhana sih, teman-teman. Kadang-kadang banyak yang komplain kan, wah masa sih nggak bisa liburan gini, liburan sama teman-teman gitu kan. Ya susah, teman-teman, kalau udah punya anak istri itu. Kembali ke rasa tanggung jawab kita, enak nggak, nyaman nggak gitu. Walaupun kadang-kadang itu juga, walaupun kadang-kadang ya kita harus pergi juga, dan itu ya istri sudah izin gitu kan. Nah oke teman-teman, hari ini
saya ya kita jalan-jalan lah teman-teman di Bali ini. Tapi jalan-jalannya pagi ini saya mau ke dermaga Kedisan Kintamani teman-teman, karena beberapa waktu lalu sedang dalam proses renovasi. Dan ketika belum direnovasi pun saya belum pernah ke sana teman-teman. Walaupun sudah beberapa kali lewat, tapi belum pernah betul-betul mampir ke dermaga Kedisan Kintamani. Dan katanya sekarang sudah selesai direnovasi. Kita lihat. Nah, setelah ke dermaga Kedisan Kintamani, saya pengen ajak kalian juga ke jembatan Tukat Bangkung. Jembatan Tukat Bangkung ini juga saya kurang tahu tepatnya di mana, tapi saya sudah mapping. Di situ katanya jembatan tertinggi di Bali. Dan salah satu berita yang gak enaknya, fakta yang tidak enaknya, di situ menjadi salah satu tempat menyelesaikan masalah secara tidak wajar ya, tidak baik oleh beberapa, ya sudah memakan korban lah teman-teman. Mohon maaf ya, bunuh diri gitu teman-teman. Di situ sudah beberapa kali terjadi. Jadi saya bukan sok-sokan mau ke sana mau gimana, tapi mau ngeliat sih. Kemarin udah pernah lewat, tapi ini betul-betul pengen mampir. Mudah-mudahan di sana ada warung, kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang punya warung ya. Setelah itu saya lupa mau kemana satu lagi teman-teman. Coba saya mapping ya. Coba saya buka handphone. Saya kemana satu lagi nih. Sorry ya, saya sambil nyetir buka handphone, tapi kita kan hati-hati ya. Oh, Warung Rindu teman-teman. Warung Rindu itu ada di Penebel Tabanan teman-teman. Ya, warung-warung biasa. Tapi di sana banyak areal-areal persawahan yang indah. Mudah-mudahan tercapai semua ya. Karena kan beberapa kali saya trip, kayaknya yang terakhir-terakhir itu nggak terjadi gitu teman-teman. Ya itulah. Oke teman-teman. Pagi ini sambil kita menuju ke sana, saya mau melewati Kintamani via Ubud ya teman-teman. Biar kita lihat dulu Ubud itu seperti apa sih pagi-paginya gitu kan. Oke teman-teman. Kalau mau jalan-jalan mengitari Ubud ini teman-teman, transportasi terbaik itu sebenarnya motor teman-teman. Karena jalan di Ubud ini nggak lebar. Jadi kalau kalian bawa mobil, terus misalnya mau ke satu tempat kelewat, itu muter baliknya agak repot. Ya paling enak motoran teman-teman di Ubud. Kalau mau ini sih, ke semua tempat di Bali itu paling enak motoran gitu teman-teman. Beda kalau di Jogja ya masih fine lah kalau kita bawa bawa mobil. Tapi kalau di Bali ya prefer motor teman-teman. Jalannya kecil-kecil, terus volume kendaraan juga lumayan padat, apalagi di jam-jam pagi seperti ini kan. Kalau kalian bawa mobil terus salah maps gitu kan, melipir di kiri, wah sudah siap lah teman-teman. Bakal nungguin semua tuh di belakang tuh yang bawa mobil. Kalau motor kan masih bisa melipir kan. Nih, ini masih pada tutup nih kafe-kafenya jam segini ya, masih jam 7 kan. Biasanya sudah rame tuh bule-bule tuh pagi-pagi jalan kaki. Ya beginilah Ubud teman-teman. Kita lewat ini ya, lewat Monkey Forest ya teman-teman. Monkey Forest. Tuh, diantar sama pacarnya tuh, temannya tuh kerja. Mungkin kerja di restoran ya. Pagi-pagi sudah kerja teman-teman. Sekarang kita mau ke Monkey Forestnya dulu. Ini masih pada tutup nih.
Belok kiri, kiri tajam, kiri tajam. Set set, oh, Polo Rap Lauren. Udah buka tuh. Kalau saya mah seumur hidup belum pernah ke dalam. Mahal. Mahal cuy. Oh, udah ada warung yang buka tuh. Yalah. Bule-bule yang pagi-pagi udah jalan pasti kan pada nyari sarapan kan. Nah, ini Monkey Forest teman-teman. Tuh. Monkey-nya mungkin lagi tidur ya teman-teman ya. Soalnya ini kan mau menjelang weekend ya. Jadi weekend itu kan banyak wisatawan, jadi dia nggak boleh tidur. Asik. Tuh. Mana nih Monkey-nya nih? Nggak ada. Iya, apa jam segini masih tidur ya? Apa mungkin di sini nggak ada ayam ya? Jadi nggak ada yang bangunin Monkey ya? Tuh, biasanya di sini di pertokoan seperti ini ada nih Monkey-nya, ini nggak ada. Di sini aja nggak ada tuh. Biasanya ada sampai ke warung-warung ini mereka tuh. Tuh, Ubud teman-teman masih tutup tokonya teman-teman. Oh, beberapa udah ada yang buka sih. Oh, ada bule tuh, ajak anaknya sudah foto-foto dia. Welcome bule. Oh, hai. Hai Bulchan, boleh cantik. Kirain dua tak, ternyata Shogun. Nah, itulah. Padahal Shogun ya motor Jepang gitu teman-teman, Suzuki kan. Kok sampai bisa berasa begitu ya? Sebenarnya saya bingung sama orang-orang yang sampai bawa motor itu motornya berasap. Padahal 4 tak, matic lagi gitu kan. Kok bisa ya? Padahal kan nggak salah dong ngeluarin uang sedikit, cuman ganti oli doang, servis biasa setiap 3 bulan kan nggak berat ya teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, kalau gitu kan kasihan orangnya, kasihan motornya gitu kan. Mungkin dia juga manasin motornya di rumah sudah ngebul semua tuh, tetangga udah pada komplain kan. Aduh. Wih, banyak ada yang jogging juga, boleh juga nih. Ubud ini pagi-pagi boleh juga jadi tempat jogging tuh kan. Nah, tapi memang banyak anjing ya. Mudah-mudahan anjingnya nggak rese ya, nggak iseng ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah tiba kita di center Ubud. Ini sebelah kanan ini Pasar Seni Ubud. Mas, tuh ada yang bapak yang bersih-bersih tuh. Ada yang bersih-bersih. Oh. Ada itu Puri Ubud teman-teman. Beginilah Ubud pagi-pagi teman-teman. Pasar rakyat tematik wisata Ubud. Tuh, ada satpamnya juga tuh. Ada pasar di sini teman-teman. Pasar pagi. Wih, tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah beraktivitas teman-teman, sudah ke pasar, belanja semua kebutuhan tuh. Beli pisang. Alfamart udah buka. Tuh, pada beli buah. Tuh ada yang jual baju bekas. Di Medan namanya Monja. Wih, sampai ke sini kasihan Indomaretnya loh. Waduh, wih. Oh, di dalam ada pasar teman-teman. Wih, mantap. Kapan-kapan boleh nih main. Saya soalnya suka ke pasar teman-teman. Terjadi kemacetan teman-teman. Ada mobil pariwisata nih yang parkir di trotoar. Tuh.
Masih dalam suasana Galungan teman-teman, itu tuh. Masih banyak penjor tuh kan. Kalau di Bali banyak yang seperti ini teman-teman, sewa garasi namanya tuh. Jadi ada bangunan terbuka gitu, dipetak-petakin, masing-masingnya sekitar ya 2,5 kali 5 meter gitu lah teman-teman. Jadi itu disewakan per bulan. Range-nya ya sekitar 250 sampai 300 ribuan gitu teman-teman. Kenapa? Jadi di Bali itu kan banyak yang jalannya kecil-kecil, terus rumah penduduk asli itu gerbangnya kecil-kecil juga gitu ya. Mohon koreksi ya kalau saya salah ya. Nah, jadi karena jalan kecil-kecil dan di sini juga rumah penduduk aslinya juga gerbangnya kecil-kecil, terus selain itu juga rumah yang dijual di sini juga rata-rata ya kecil-kecil teman-teman. Jadi banyak yang butuh space tambahan untuk mobilnya gitu teman-teman. Jadi usaha salah satu masyarakat di sini ya sewa garasi teman-teman. Lumayan dong. Kalau kita punya 10 petak aja sudah bisa sampai 2 sampai 3 jutaan gitu kan. Lumayan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk anak sekolah gitu. Gitu teman-teman. Wih, vibes-nya pagi-pagi, jam 7-an, udara dingin, matahari cerah, itu udah perfect banget teman-teman. Indahnya bangun pagi. Mantap. Kubas, we are open. Wih, tempat ngopinya bagus tuh teman-teman. Kita akan melewati Tampak Siring nih teman-teman, di Tegalalang. Kita lihat pemandangannya pagi-pagi ya. Seperti apa pemandangannya? Seperti apa? Wah, masih sepi. Coba kita lihat ke depan. Wih, mantap. Memang touring pagi-pagi itu tidak pernah salah teman-teman. Tidak pernah salah. Mantap. Nampak nggak ya? Kelihatan nggak dari sini? Kita pasang lampu sein dulu. Lampu sein. Wah, kelihatan nggak sih teman-teman? Cakep ya. Sebenarnya hamparan sawahnya ini bisa menjadi jalur trekking teman-teman, tapi ya lumayan juga. Tuh spot foto I love Bali. Oke, gas. Gas, seruk. Gas, seruk. Dingin banget teman-teman. Wih, jari-jari saya. Kita sudah masuk ke Desa Sekaan teman-teman. Desa Sekaan ini ya di sini juga salah satu, sebenarnya Kintaman ini salah satu
daerah yang penghasil berbagai macam tanam ini lah ya, bahan-bahan pokok ya teman-teman. Di sini ada jeruk, tomat, kol, dan lain-lain lah teman-teman. Dingin banget di sini asli. Kebun-kebun warga nih banyak nih kiri kanan. Tuh teman-teman, hamparan pohon jeruk, di bawahnya itu kol teman-teman. Jadi bisa berdampingan gitu ya, saya juga baru tahu nih. Dinginnya itu kabutnya. Padahal udah jam 8 loh ini, tapi kabutnya masih lumayan tebal teman-teman. Tuh, asli dari perkebunan, pedagang buah. Nih, nah ini jeep-jeep ini teman-teman, itu baru turun dari Gunung Batur ya teman-teman. Jadi itu salah satu paket yang ditawarkan di wisata Kintamani ini. Jadi Sunrise Mount Batur gitu teman-teman. Biasanya yang kendaraan transportasi yang dipakai itu Jeep, Suzuki gitu teman-teman, Jimny, Katana gitu ya. Beda kayak di Bromo kan rata-rata kan FJ semua tuh hardtop kan. Kenapa? Karena bedanya lebih berat, daya angkutnya lebih banyak gitu kan. Rata-rata juga yang di Bromo sana itu ada yang masih pakai ini teman-teman, mesin asli dari hardtop itu sendiri. Ada yang pakai bensin yang 4000-an cc, ada yang sudah dikonversi ke ini, diganti mesinnya jadi mesin Toyota Dina gitu teman-teman, yang untuk yang dieselnya. Kita sudah masuk jalan raya Kintamani teman-teman, dingin banget. Jalan raya Penelokan, bukan jalan raya Kintamani. Itu Gunung Baturnya sebelah kiri tuh nggak kelihatan gara-gara kabutnya yang lumayan tebel. Dingin banget teman-teman. Saya sebenarnya orang yang malas ribet-ribet ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan harusnya kan ke tempat seperti ini kan, saya kan sampai siang nih touring nih, harusnya bawa 2 jaket, satu yang agak tebel, satu yang tipis gitu kan. Ini karena saya malas gitu loh teman-teman ribet, jadi bawa jaket yang tipis doang. Jadi kesini ya wassalam sudah. Dingin banget. Buset. Teman-teman, saya sudah tiba di Penelokan Kintamani nih teman-teman. Itu pasar Kintamani. Ini dia, ini ada hotelnya nggak sih? Kalau ini Colosseum teman-teman, cafe gitu di atas tuh. Di atasnya itu cafe Colosseum. Saya sudah pernah sih ke atas sama anak istri. Ya pemandangannya bagus lah teman-teman. Tuh Penelokannya tuh, kita lihat sebentar ya. Saya tadi karena via Ubud tadi lewat atas, jadi nggak dari bawah ini tadi. Kita lihat sebentar Penelokannya, situasinya seperti apa. Pagi-pagi seperti ini, jam 8 tanggal 25 April tahun 2025 teman-teman, hari Jumat. Buset. Nggak nampak tuh Gunung Baturnya, ketutup sama awan dan kabut teman-teman. Ya udah, kita muter balik ya, karena kita mau ke dermaga ke Disan Kintamani. Tuh, cakep ya Colosseum ini ya. Vibes-nya jadi seperti di Itali gitu teman-teman. Memang terkenal banget nih. Jadi dengan adanya Resto Colosseum ini, ditambah dengan pelataran Penelokan itu yang semakin bagus, jadi menambah daya tarik dan pemandangan di sini tuh menjadi lebih terkenal lagi teman-teman, menurut saya. Jadi terima kasih yang punya Colosseum sudah membuat salah satu sudut Penelokan Kintamani ini semakin cantik. Gitulah teman-teman, di sini banyak banget kafe-kafe. Jadi kalian gak usah takut kalau ke Kintamani ini, kafenya berhamburan di mana-mana teman-teman. Yang penting kalian bawa duit di sini ya, bukan bawa masalah gitu ya. Asik. Di sini ada forest cabin, itu ada pool, ada spa, ada pool. Siapa mau berenang pagi-pagi begini ya? Di tempat dingin seperti ini ya. Kintamani, udah mulai cerah sedikit-sedikit tuh. Nah ya, Kintamani, selamat pagi. Kita berapa jauh lagi nih? 6 menit
menuju ke dermaga Kedisan Kintamani teman-teman. Wih, lihat tuh, bagus banget pemandangannya, asik, asik, asik. Aduh, tuh, udah mulai naik nih awannya nih. Ayo naik awannya, biar mataharinya semakin menghangatkan tubuh kita ini yang kedinginan. Wih, itu kaldera hotel. Oh, Caldera Hotel and Restoran. Oh, ada hotelnya. Wih, mahal pasti nih. Boleh juga lah kalau ada rezeki yang nginap-nginap di sini ya. Saya seumur-umur baru sekali tuh nginap di Kintamani. Setelah itu udah nggak pernah lagi. Ini Kudo by Desa Oculus. Wih. Bagus-bagus ya. Ini Rasarani. Wih, bagus-bagus. Wih. Luar biasa. Luar biasa ini teman-teman. Loh. Pemandangannya asik banget. Buset. Tuh. Danau Batur, tuh Gunung Baturnya masih ketutup tuh teman-teman. Danaunya sudah mulai kelihatan sedikit ya. Tadi dari atas cuma nampak bayang-bayangnya aja teman-teman. Tuh Gunung Batur, kakinya kelihatan banget jelas ya. Kita terus ya teman-teman. Udah mulai nyampe nih. Udah ada yang mau mancing nih pagi-pagi nih. Mantap. Tuh teman-teman, mantap ya, asik. Jos, asik. Welcome to Danau Batur. Tutup teman-teman. Oh, masih tutup. Ini belum buka ini teman-teman, belum dibuka secara resmi. Jadi kalian bisa parkir di depan Alfamart itu. Nanti masuknya di sini nih. Beginilah situasinya teman-teman. Itu ada bangunan, nggak tahu tuh, mungkin ada rest area lah mungkin ya, seperti toilet dan lain, tapi kayaknya belum selesai juga tuh. Jadi masih seperti ini situasinya teman-teman, dermaga Kedisan Kintamani ini. Tapi walaupun masih seperti ini ya, menurut saya udah indah banget ini, dipersiapkan sedemikian rupa ya untuk dinikmatin pengunjung gitu kan.
Cakep banget nih. Wih. Sambil peregangan sedikit ya, kita jalan kaki begini kan sampai ke depan. Teman-teman, mantap. Wih. Oh. Tuh Gunung Baturnya, teman-teman. Wih. Oh, bisa ke sana juga tuh. Tapi lewat sana. Tadi kan kita di sini teman-teman, sekarang kesini ya. Kita lihat dulu di gedung ini ada apa aja teman-teman. Wih, sudah mulai cerah nih, jadi badan udah mulai hangat lagi, mantap. Tadi udah dingin banget kan. Ada apa nih di sini? Di gedungnya ini. Oh, masih begini. Harusnya ada toilet ya. Tapi kayaknya ini disiapkan untuk usaha UMKM gitu ya teman-teman ya, koperasi dan lain-lain kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah menilai. Ya beginilah. Oh, masih ditutup tuh jembatannya tuh. Tuh ada jembatan kecil. Masih ditutup nih ya. Oh. Oh gini nih. Coba kita foto-foto lagi di sini ya teman-teman. Di sini ya, ini kan pelataran juga nih, tapi di sini ada seperti tempat kayak apa nih namanya ya? Yang tempat duduknya seperti tangga gitu kan, tangga permanen. Feeling saya sih. Nah, ini teman-teman. Sepertinya ini nanti mungkin ya. Ini apa namanya? Untuk dibuat semacam kayak tari-tarian gitu ya, dan sejenisnya lah dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti view-nya mungkin danau, mungkin teman-teman. Oke teman-teman, habis ini saya mau rehat bentar, mau nyari kopi-kopian lah. Habis itu kita lanjut ke jembatan Tukar Bangkung ya. Tuh. Nih. Kok ada ya? Maksudnya enak loh kalau kita tuh dimulai dari diri sendiri, jaga kebersihan gitu kan. Buang sampah sendirilah. Kalau nggak ada tempat sampah ya disimpan dulu gitu. Kasian kan, masa sampah kita sendiri harus dibuang sama orang lain, diurusin sama orang lain gitu loh teman-teman.
Tapi sayangnya di sini juga belum ada tempat sampah ya. Mungkin karena memang nggak dipersiapkan untuk sekarang, memang lokasinya ini belum selesai gitu kan. Jadi pemerintah belum menyediakan itu. Tapi kan pemerintah juga sudah tahu kan karakter masyarakat. Ya namanya juga ada tempat hiburan seperti ini, tempat nongkrong seperti ini ya, yang sudah dibuat sedemikian rupa, walaupun belum selesai, pasti ada aja warga yang datang kan, pengen berkunjung gitu. Ya harusnya disiapin sih tempat sampah. Manajemen risiko lah gitu kan teman-teman. Enak banget nih, pagi-pagi udah jalan, gerak gini kan. Wih, dapat jalannya, dapat pemandangannya, dapat senangnya lah ya. Luar biasa. Tuh, rangkaian perbukitannya tuh. Wih, keren banget. Katanya di sini ada kopi yang lagi viral gitu. Namanya kopi Danu. Nggak tahu nih udah buka apa belum. Dan saya juga nggak tahu persisnya di mana. Oke, kita cari tahu ya. Kopi Danunya tuh nggak jauh dari dermaga Kedisan teman-teman. Sekitar 1 kiloan. Tapi jam segini, ini jam 8:30 sudah rame banget tuh. Wih, rame, lumayan. Oh, ini ada cabin-cabinan juga di atas. Boleh juga nih. Wow. Kalau keramaian saya skip dulu deh teman-teman. Lumayan rame teman-teman pagi-pagi. Kita coba terus ke sana dulu ya. Ini apa nih? Danu Kuning Villa. Oh, Danu Kuning Villa. Danu Kuning Villa. Jadi sebelum kita ke Tukar Bangkung teman-teman, ke jembatan Tukar Bangkung, saya mau cek lokasi dulu. Di sini ada camping ground gitu, sejenisnya lah ya. Dari dulu saya pengen banget ke situ, tapi belum kesampaian. Karena satu sisi, salah satu alasannya saya nggak tahu. Katanya sih lokasinya agak terpencil gitu, jadi kalau bawa mobil kecil gitu agak-agak ya nggak segampang bawa mobil yang tinggi gitu lah ya. Jadi mumpung saya di sini, saya pengen kesana dulu teman-teman, cek lokasi, terus lihat bagaimana nanti kondisi jalan menuju ke sana. Kalau bagus ya mungkin saya akan coba nginap di sana teman-teman, ajak keluarga. Jadi jaraknya sekitar 40 menit juga teman-teman dari dermaga Kedisan itu ke tempat penginapan ini. Dia ke arah Toyada Pasya ini ada pemandian Bemas. Pemandian air panas Bemas di sini nih. Bagus nih teman-teman. Tiket masuknya kalau nggak salah 25.000. Dan itu juga berdekatan dengan objek pemandian air panas paling terkenal di Kintamani. Nah ini dia, Toyada Pasya. Tapi mahal nih teman-teman. Ya kalau kalian punya uang lebih ya silahkan lah ya. Bagus sih. Background juga bagus. Pemandangannya Gunung Batur. Cakep.
Kalau saya belum pernah ke Toyota Pasya, tapi kalau ke pemandian Bemasnya sudah. Wih, ada penginapan juga. Ini saya melewatin jalan pedesaan di Kintamani nih teman-teman. Wih, villa banyak nih, Villa Dangka Kintamani. Wih, Villa Dangka Kintamani. Jadi jalanannya tuh masuk ke jalan kecil gitu lagi teman-teman. Nggak di pinggir jalan besar gitulah ya, nggak di pinggir jalan utama. Dan seperti inilah teman-teman. Jadi bener kata info yang saya dapat di medsos, jalanannya ya belum, nggak terlalu bagus sih. Tapi kalau kontur jalanan seperti ini masih bisa dilalui mobil kecil ya teman-teman. Tuh, ini mobil kecil masih bisa. Tapi kita nggak tahu ya, makin kesananya gimana ya. Wih, ini seru juga ini. Nah, kalau ini papasan agak susah teman-teman. Harus mikir ekstra ini. Apalagi mobil manual kan, wih. Wih, tanjakannya buset. Kalau mobil manual tanjakan begini pasti mikir keras. Apa ini ke arah pinggan ya? Tapi memang namanya pinggan kaldera teman-teman. Tapi kok jalan masuknya saya nggak kenal tadi ya. Oh iya, ini ke Pinggan ini teman-teman. Desa Pinggan namanya. Terus nama penginapannya itu Pinggan Kaldera. Memang tanjakannya curam-curam begini. Kalau dari atas mah enak teman-teman, main ngerem-ngerem aja kan. Manual mating nggak masalah. Tapi kalau sudah dari bawah nih, udah papasan mobil, wah apalagi yang bawa apa namanya, yang bawa manualnya itu kurang-kurang pro ya. Waduh, siap-siap aja. Wah salam ini, wah tanjakannya tuh. Wih. Wih, buset. Ini harus gigi satu terus ini. Mau matic, mau manual. Oke. Masuk ke jalan utama lagi. Nah, kita ke kanan. Tuh teman-teman, Desa Pinggan. Wih, ini pemandangannya tuh. Wih, cakep banget ya. Ini jelas banget ini. Yuk, udah mau nyampe nih di Pinggan kalderanya. Wih, cakep ya. Keren banget. Dan di sini itu banyak banget teman-teman, ala-ala glamping gitu, banyak kalian bisa pilih. Tapi rata-ratanya
kamar mandinya di luar semua teman-teman, karena kan konsepnya kan glamping kan, yang kecil-kecil gitu kan. Ini ada pinggan hill, tapi jalannya begini, pinggan luxury camp tuh. Oh, oh ada kolam renangnya, wih, cakep. Tuh di bawah tuh, tuh, wih, oke. Udah sampai sih teman-teman. Oh ini pinggan kaldera. Oke. Jadi saya nggak masuk ke dalam ya teman-teman. Yang penting sudah tahu lokasinya di mana dan aman dilalui mobil yang nggak tinggi lah gitu kan. Oke lah. Ini pinggan kaldera. Lihat tuh, wih, pemandangannya teman-teman. Keren banget ini. Aduh, aduh. Parkir dulu lah. Teman-teman, habis ini kita lanjut ke desa apa namanya, Jembatan Tukar Bangkung ya. Lanjut langsung. Dingin banget teman-teman. Masuk hutan lagi nih. 22 km teman-teman menuju ke Jembatan Tukar Bangkung. Ini kita lagi naik lagi, keluar dari area Danau Batur. Cakep ya pemandangannya ya. Wih, masih asri banget. Keren. Cakep banget jalanannya teman-teman. Wih, keren. Ini kita sedang ada di Jalan Catur nih teman-teman. Nanti kalau kalian terus saja bisa tembusnya ke Kota Singaraja teman-teman. Cakep ya jalannya ya, pemandangannya. Wih, keren banget. Kita sekarang 14 menit lagi teman-teman, sekitar 9,5 kilo lagi menuju ke Jembatan Tukar Bangkung. Dan sekarang saya ada di Desa Catur teman-teman. Desa Catur ini ada gunungnya loh, Gunung Catur juga. Jadi kalau misalnya kita sedang main ke daerah Penebel Tabanan gitu teman-teman, di situ nanti ada 3 gunung tuh yang berdampingan tuh. Salah satunya Gunung Catur, terus gunung apa lagi saya sudah lupa. Waktu itu saya ini ke apa namanya, nyari kopi yang ada di Penebel. Nyari kopi itu bukan kata kerja ya, tapi nama tempat ngopi, namanya Nyari Kopi gitu. Jadi di situ salah satu pemandangan yang paling keren itu adalah ada 3 gunung yang berdampingan, salah satunya Gunung Catur. Gitu loh teman-teman. Sekarang sudah jam 11 kurang. Tadi saya berhenti sebentar di Indomaret nyari cemilan teman-teman, sambil nyantai bentar lah.
Kalau saya nggak salah ya teman-teman, jadi ini gunung Gunung Agung nih teman-teman. Tuh, tapi saya yang ketutup awan. Ini Gunung Agung, yang di tengah Gunung Abang. Itu kelihatan nggak sih? Gunung Abang yang di tengah. Yang paling kiri sana Gunung Batur teman-teman. Kalau saya nggak salah ya, jadi Gunung Agung yang ini, Gunung Abang yang di tengah, paling kiri Gunung Batur. Gitu teman-teman. Oke lah ya, lanjut. 5 menit lagi teman-teman menuju ke jembatan Tukat Bangkung. Bendungan Sidan. Wih. Jadi tadi ini kan saya ke kanan teman-teman. Tadi kalau ke kiri ada ke Bendungan Sidan katanya. Boleh juga tuh Bendungan Sidan. Nanti kita maps dulu ya. Kalau nggak jauh, kita gas teman-teman. Bendungan Sidan. Nggak nyampe 1 kilo lagi kita sudah tiba di jembatan Tukat Bangkung teman-teman. Jembatan tertinggi di Pulau Bali. Belum kelihatan nih. Wih. Ini ada apa nih kok pada bengkel? Kirain orang nongkrong, ternyata bengkel motornya diparkirin di depan gitu kan. Kirain orang touring gitu. Bengkel. Aduh. Oh, ini toko Amerta, dekat dan murah. Nah, itu pemandangan itu. Cakep ya. Ini kayaknya Gunung Agung nih yang ini nih, sebelah kanan nih. Oh, ada kacang rebus. Wow, mantap. Nah, ini nih jembatan Tukat Bangkung. Permisi ya. Wih. Katanya kemarin udah dipasang pagar pembatas yang tinggi, jadi orang nggak bisa lompat. Ini kok masih banyak. Ini kok belum ada sama sekali sih. Tuh teman-teman, jembatan Tukat Bangkung, Istaka Kutama. Mana? Kita sini dulu lah, biar nggak kepanasan teman-teman. Set. Ini teman-teman, saya sudah ada di atas jembatan Tukat Bangkung nih. Coba kita intip ke bawah ya. Saya juga agak-agak takut nih. Dapat ya? Saya nggak berani ngeliat ke bawah teman-teman. Saya agak takut ketinggian soalnya. Jadi ini panjang jembatannya ini sekitar 360 meter teman-teman. Kalau kalian berani lihat di bawah, kalau saya dapat. Panjangnya 360 meter. Pilar tertinggi itu 70-an meter teman-teman. Sedangkan pondasi bawah tanahnya bisa sampai 40 meter. Gitu teman-teman. Oke. Saya singgah makan siang di Yummy Kitchen teman-teman. Kebetulan sekarang sudah mau jam 12. Masih di area jembatan Tukat Bangkung. Tuh. Jembatannya ada di bawah sana tuh. Jadi kalian di sini kalau mau main-main ke Tukat Bangkung ini ke jembatannya nggak usah khawatir. Di sini banyak banget orang jual makanan di pinggir jalan tuh. Dan rest area juga bagus-bagus. Di paving semua nih, tuh kan? Paving kan? Tuh. Jadi kalau mau motoran rame-rame, mau mobil rombongan juga bisa masuk ke dalam teman-teman tanpa mengganggu pengguna jalan tuh.
Jalanannya bagus. Banyak jajanan kok di sini. Oke. Teman-teman, sekian dulu ya perjalanan kita ya, trip singkat kita. Tadi kita pagi-pagi sudah ke Desa Pinggan. Kok Desa Pinggan? Jembatan? Dermaga Kedisaan Kitamani pagi-pagi, terus kita main ke Desa Pinggan tadi. Tepatnya ke penginapan Pinggan Caldera gitu ya. Tapi nggak masuk ke dalam. Cek lokasi aja. Habis itu kita ke jembatan Tukar Bangkung ini, teman-teman. Tuh. Oke. Semoga bermanfaat lah. Jadi Bali itu nggak hanya sekedar pantai, banyak teman-teman yang bisa kalian nikmatin di Bali nih ya. Sebelum kesini, kalau kalian dari luar kota ya silahkanlah googling ya. Banyak tempat. Mau pegunungan, mau pantai, mau perbukitan, mau danau-danau. Wah, banyak teman-teman. Sungai-sungai, banyak lah ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thank you.